lanjutkan nih ada Komisi 10. Tadi udah mau komentar, silakan. Terima kasih. Iya, Pak Nizam tadi sudah menyampaikan dengan baik. Memang benar kalau berbicara amanat undang-undang kan 20% anggaran pendidikan. Tapi ternyata kecil banget tadi. Memang benar. Jadi dari 500 triliun sekian kurang lebih itu hampir 70%-nya itu turun ke daerah berupa yang namanya DAU dan DAK pendidikan, fungsi pendidikan. Ya, mestinya daerah juga mengalokasikan 20% supaya nambah. Tapi pada realitanya yang 20% ini sudah dianggap 20%-nya daerah. Paling daerah hanya nambah mungkin hanya 5%, maksimal juga 10% ya. Itu yang menyebabkan akhirnya alokasi anggaran tidak terdistribusi dengan baik. Yang kedua, memang benar yang disampaikan Pak Nizam, yang dikelola sisanya oleh Kementerian Pendidikan itu hanya sekitar 80 triliun. Sementara ada lembaga-lembaga pemerintah lainnya, kementerian lainnya juga menyelenggarakan pendidikan. Nah, kami saat ini sedang dalam konsep menyusun revisi Undang-Undang Sisdiknas. Di mana di dalamnya kita ingin kembalikan semangat 20% amanat itu untuk benar-benar pendidikan. Jadi bukan hanya sekedar pembiayaan pendidikan, tapi peningkatan kualitas pendidikan. Karena begini, tadi sudah kita bicarakan, yang menjadi masalah ini bukannya sekolah-sekolah yang dibiayai oleh negerinya, tapi sekolah-sekolah yang kebetulan ada di swasta, itu memang mahal. Yang dirasakan oleh Bu Dia tadi. Betul ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena memang pemerintah saat ini sudah mendorong yang namanya dulu bidik misi, sekarang namanya KIP kuliah, bantuan UKT, jumlahnya hampir 1 juta. Mahasiswa kita kan kurang lebih 1,7 sampai 1,9 juta. Jadi masih ada sekitar 700-900 ribu mahasiswa yang tidak merasakan. Ya. Itu sebabnya kami saat ini sedang berjuang, anggaran yang 20% kita mau kembalikan sedikit lah. Mungkin ditarik semua sulit ya. Kembalikan sedikit untuk mendorong itu tadi, biaya tambahan untuk KIP-nya atau PIP-nya buat masyarakat Indonesia yang saat ini masih tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan yang murah. Mungkin, Prof. Hitung-hitungannya kalau dari ekonomi. 500 triliun itu mahasiswa kita tidak banyak ya. Kalau SD SMP kan 40 juta kira-kira ya. Itu rata-rata itu belasan juta per siswa. Itu kelompok paling tinggi di dunia, nggak ada. Tapi kan diecer-ecer kemana-mana. Jadi susah. Jadi memang gaya Indonesia, undang dasarnya seperti itu, tapi dicabik-cabik ke sana kemari dan lari ke asrama, lari ke macam-macam. Prof Nizam sebentar lagi akan jelaskan lebih lanjut supaya bisa murah dan bisa diakses sebanyak-banyak anak bangsa supaya pendidikan tinggi ini bisa terakses murah. Sesaat lagi tetap bersama kami. Jadi bagaimana supaya bisa terakses oleh sebanyak-banyak anak bangsa? Saya persilahkan Pak Dirjen. Iya, jadi saya ingin meluruskan dulu ya bahwa pendidikan itu mahal. Pendidikan yang berkualitas ya terutama itu mahal. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah siapa yang membiayai pendidikan itu yang penting. Kalau kita melihat di masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan dan berkomitmen untuk membangun pendidikan, sebagai contoh Korea. Korea dulu ketika masih menjadi negara yang belum maju, itu konon saya baca itu sampai 70% penghasilan orang tua itu disisihkan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Karena itu menjadi investasi masa depan. Jadi penghasilan orang tua itu disisihkan full untuk membiayai putra-putrinya. Demikian pula di Tiongkok ya. It takes a village to educate a child. Itu tidak hanya kata-kata kiasan, tapi fakta. Jadi mereka kadang-kadang sampai urunan untuk bisa membiayai anak-anaknya, untuk bisa mendapatkan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya itu. Nah, kesadaran untuk membiayai pendidikan itu yang menurut saya juga perlu kita bangun ya. Kadang-kadang orang tua masih lebih menggunakan uangnya untuk beli rokok, beli pulsa, daripada membayar SPP anaknya. Nah, kesadaran ini perlu kita bangun. Jadi ini membutuhkan gotong royong kita bersama. Karena kemampuan negara juga belum tinggi, maka ini harus menjadi kesadaran kita bersama untuk membangun pendidikan ini membutuhkan biaya. Nah, yang harus kita pastikan, negara harus pastikan bahwa
akses ke pendidikan itu harus inklusif, terutama yang diselenggarakan oleh negara ya, PTN. Itu harus inklusif, kita harus memberikan kesempatan pada anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi kalau mereka memang mempunyai potensi untuk mendapatkan pendidikan tinggi tadi. Melalui yang kita lakukan sekarang ini melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK sebagai bentuk beasiswa bagi mereka yang tidak mampu. Tapi yang mampu mestinya ya berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Jadi sharing ya, gotong royong. Itulah yang dilakukan di PTN. Di PTN itu biaya kuliah itu disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Itu yang kita kenal dengan UKT, uang kuliah tunggal. Kita hitung dulu berapa sih biaya untuk di FK misalnya. Oh ternyata biaya per mahasiswa itu sekitar 100 juta per tahun misalnya. Nah berapa yang bisa dibiayai oleh negara? Berapa yang harus ditanggung oleh masyarakat? Nah masyarakat kan kemampuannya beragam. Nah, itu disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Yang mampu ya ikutlah membiayai sesuai kemampuannya sehingga ikut mengangkat bagi yang tidak mampu. Yang betul-betul tidak mampu kita berikan beasiswa. Bahkan bantuan uang kuliah, tidak hanya bantuan uang kuliah, tapi juga biaya hidup mahasiswa ketika mengikuti pendidikan tadi. Ini perlu menjadi kesadaran kita, bahwa kita butuh gotong royong di dalam membiayai pendidikan ini, dan sekali lagi, pendidikan tinggi yang berkualitas itu memang mahal. Dan kalau kita melihat biaya pendidikan tinggi di Indonesia, overall itu masih jauh di bawah standar-standar di negara. Tadi saya berikan ilustrasi di Indonesia itu rata-rata biaya pendidikan tinggi itu baru sekitar $2.000 per mahasiswa. Di Malaysia itu sudah $7.000 per mahasiswa. Tapi subsidi pemerintah memang besar di pendidikan tinggi di Malaysia. Singapura itu kira-kira rata-rata $15.000 per mahasiswa. Bandingkan dengan Indonesia yang baru $2.000 tadi, $2.000 per mahasiswa on average. Jadi jauh sekali kalau kita bandingkan dengan di negara maju. Toh demikian, kalau kita melihat peringkat perguruan tinggi kita, ya meskipun baru berada di tingkat 500 dunia ya, 300 dunia lah, 250 dunia. Ini sudah satu prestasi yang luar biasa mengingat pembiayaan yang relatif masih sangat rendah tadi. Jadi ini mari bersama-sama kita bangun semangat optimisme ya untuk membangun pendidikan tinggi kita. Karena itu adalah kunci untuk kemajuan bangsa, kunci untuk kemajuan masa depan kita semua. Terima kasih. Satu kalimat dari masing-masing narasumber, silahkan Pak Musni. Satu kalimat saja, singkat saja. Saya kira saya setuju yang disampaikan Pak Prof. Nizam tadi ini, pendidikan yang inklusif. Jadi orang-orang kecil, orang-orang miskin harus kita bantu. Dan saya kira masa depan Indonesia tergantung keberhasilan kita membangun orang-orang kecil, bukan hanya orang besar. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Didi, silakan. 10-20 tahun ke depan, Indonesia itu menempati ranking 5 lulusan akuntan, dokter hewan, arsitek, dan ini harus disambut dengan anggaran yang cukup. Ya, terima kasih. Baik, Ibu silakan. Saya berharap pendidikan setuju untuk lebih inklusif pastinya, sehingga lebih banyak orang bisa memperoleh kesempatan untuk menerima pendidikan tinggi. Terima kasih. Mas Dede silakan terakhir. Ya, perbanyak subsidi pemerintah terhadap dunia pendidikan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa. Bu Dia terima kasih, Mas Dede terima kasih, Pak Musni terima kasih, Prof. Didi terima kasih, dan Prof. Nizam, Pak Dirjen terima kasih. Saya akhiri Indonesia Business Forum sampai di sini. Saya Brigita Manora pamit, selamat malam, sampai jumpa.